Sepeda motor, atau yang sering kita sebut dengan motor, merupakan salah satu transportasi yang sering kita lihat atau kita gunakan setiap harinya. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, terutama di Indonesia, motor menjadi alat transportasi yang banyak dipilih oleh masyarakatnya. Menurut laporan statistik Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik, pada akhir tahun 2022, ada sekitar 125,3 juta unit sepeda motor yang ada di Indonesia. Selama 10 tahun terakhir, jumlah sepeda motor sudah bertambah 48,9 juta atau tumbuh sebanyak 64%. Walaupun kita lihat di Indonesia sendiri banyak sekali pengguna motornya, menurut indonesiabike.id, Indonesia menempati urutan nomor 3 di dunia yang paling banyak pengguna sepeda motornya. Beberapa hari terakhir beredar video viral mengenai kasus sepeda motor Honda Vario yang mengalami patah rangka bagian tengah. Menanggapi hal tersebut, Senior Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor atau AHM, Rina Listiani mengatakan pihaknya perlu melakukan pemeriksaan terhadap unit yang mengalami hal tersebut agar dapat diketahui penyebab dan masalahnya. Akhir-akhir ini sepeda motor menjadi bahan perbincangan di berbagai platform sosial media, terutama TikTok, Instagram, maupun YouTube. Yang dimana menurut video yang beredar, ada permasalahan pada salah satu komponen penting yang ada di sepeda motor itu. Di video ini, gua nggak akan ngebahas tentang apa permasalahannya ataupun cara menanggulangi permasalahan tersebut. Melainkan, di video ini gua akan ngebahas tentang awal sejarah penemuan sepeda motor dan juga bagaimana sepeda motor pertama kali masuk ke Indonesia. Saya Rifki, selamat datang di konten Feed Story, video history. Kalau kita ngomongin sejarah penemuan sepeda motor, kita bakal bagi menjadi dua bagian, yaitu penemu sepeda motor dengan mesin uap dan sepeda motor dengan mesin bensin. Sepeda motor adalah hasil pengembangan dari sepeda konvensional yang sudah ditemukan bahkan digunakan pada sekitaran tahun 1800-an. Dan pada masa itu, mesin uap ditemukan dan bahkan sampai dijadikan sebagai mesin penggerak pada kendaraan, misalnya kereta dan kapal. Menurut kumparan.com, ada dua penemu sepeda bermesin uap dari dua negara yang berbeda. Di Amerika Serikat, sepeda bermesin uap ditemukan pertama kali oleh Sylvester Howard Rogers. Ia menciptakan mesin 2 silinder bertenaga uap untuk dipasang di sepeda miliknya. Penemuan yang sama juga terjadi di Prancis pada tahun 1868 oleh Ernest Michaux. Bedanya, ia memasang mesin buatan ayahnya lalu dipasang ke sepeda miliknya. Kira-kira dari dua penemu di atas, siapa yang pantas disebut sebagai penemu? Kita lanjut ke penemu sepeda motor bertenaga bensin. Menurut laman Federal Oil, sepeda motor bertenaga bensin ditemukan pada tahun 1885 oleh dua ahli mesin asal Jerman bernama Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach. Mereka bekerja sama dengan Nikolaus Otto, pemilik Dus EG Gasmotoren Fabrik, yang merupakan produsen mesin stasioner terbesar di Jerman pada tahun 1872. Lalu pada tahun 1877, Nikolaus Otto berhasil menciptakan mesin 4 langkah atau yang kita kenal dengan mesin 4 tak. Setelah keluar dari pabrik tersebut, Daimler dan Maybach mendirikan sebuah bengkel di Stuttgart pada tahun 1880. Lalu tahun 1885, mereka menciptakan karburator, yang dimana karburator sendiri mencampur bahan bakar bensin dengan udara, lalu mereka pasang di mesin 4 tak ciptaan Nikolaus Otto tadi. Mereka mengembangkan juga mesin 4 tak menjadi mesin bersilinder 100 cc. Lalu dipasang ke sebuah sepeda kayu yang kemudian dinamakan dengan Red Wagon atau riding car, yang menjadi sepeda motor pertama di dunia. 1885 Daimler motorcycle, the first one in the world. I'll take you through and show you a few things and then we'll take it for a spin. All right. Take this puppy for a ride. Menurut Kompas.com, dalam buku sejarah mobil dan kisah kehadiran mobil di negeri ini, karya James Luhu 5, ditulis bahwa sepeda motor merupakan kendaraan motor pertama yang ada di Indonesia sebelum mobil. Motor pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1893 dan
yang pada saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Sedangkan mobil baru tiba pertama kali setahun setelahnya pada tahun 1894. Pabrikan asal Jerman, Hildenbrand dan Wuchmuller, adalah merek sepeda motor pertama yang datang di Hindia Belanda melalui pelabuhan Semarang, Jawa Tengah. Motor tersebut merupakan milik seorang masinis di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur yang bernama John C. Potter yang berasal dari Inggris. Ditulis pada buku kereta setan terbitan tahun 1977 dan memesan langsung motor tersebut dari Jerman sepanjang tahun 1893 dan jadi satu-satunya orang yang menggunakan sepeda motor di Indonesia pada masa itu. Sayangnya sampai sekarang, motor pertama yang hadir di Indonesia tersebut tidak diketahui keberadaannya. Setelah era kolonialisme berakhir di Indonesia, menurut merdeka.com, pada awal 1950-an, merek sepeda motor asal Jerman, Bavarian Motor Works, atau yang kita lebih kenal dengan nama BMW, mulai memasarkan ribuan motor produksinya ke Indonesia. Langkah BMW itu juga diikuti oleh pabrikan asal Jepang, yaitu Honda pada tahun 1971, lalu diikuti oleh Suzuki 2 tahun berselangnya, dan Yamaha 1 tahun setelah Suzuki masuk, terakhir Kawasaki pada tahun 1980-an. Selain motor 4 tak, motor juga pernah memakai mesin 2 tak. Contoh motor yang terkenal dengan mesin 2 taknya adalah motor RX King, F1 ZR, Ninja, bahkan juga Vespa. Mesin 2 tak sendiri ditemukan pada tahun 1881 oleh Sir Dugard Clark. Pada awal kemunculannya, penggunaan mesin 2 tak hanya untuk digunakan oleh gergaji mesin dan mesin tempel perahu. Pada umumnya motor 2 tak lebih bertenaga dibandingkan dengan motor 4 tak, namun juga lebih boros bahan bakar. Motor 2 tak pertama di dunia dibuat oleh NSU pada tahun 1904 di Jerman. NSU sendiri awalnya mengembangkan sepeda mesin. Kemudian pada tahun 1901 mereka menciptakan mesin bensin untuk sepeda. Dan pada tahun 1904 NSU membuat mesin bensin pertama untuk motor yang kemudian menjadi motor 2 tak pertama di dunia. Kita tahu motor 2 tak mempunyai ciri khas sendiri, yaitu dari suara mesinnya yang berbeda dari mesin 4 tak dan juga mengeluarkan asap pada knalpotnya. Karena gas buang 2 tak mengandung zat berbahaya yang dapat merusak lingkungan, beberapa negara mulai melarang penggunaan motor 2 tak. Namun pada masa sekarang, ternyata masih ada pabrikan sepeda motor yang menggunakan mesin 2 tak pada kendaraannya. Contohnya saja pabrikan motor asal Jepang, yaitu Yamaha, yang menggunakan mesin 2 tak pada motor terbarunya, yaitu Yamaha YZ250, keluaran tahun 2021. Tahun 1960-an, dominasi pabrikan motor asal Amerika Serikat dan Eropa mulai meredup. Tak lain karena sepeda motor pabrikan asal Jepang mulai bermunculan. Contohnya Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Suzuki. Pabrikan motor asal Jepang tersebut fokus pada produk-produk berdimensi lebih kecil, murah, dan tentunya lebih efisien. Hal inilah yang membuat produk sepeda motor asal Jepang lebih populer dibandingkan merek-merek sebelumnya. Salah satu produk sepeda motor asal Jepang yang paling laris di dunia adalah sepeda motor dari Honda, yaitu Super Cub, yang hingga saat ini terjual lebih dari 60 juta unit di seluruh dunia. Lalu pada awal tahun 2000-an di Indonesia, sepeda motor asal Tiongkok mulai memasuki pasar otomotif sepeda motor di Indonesia. Saat itu, motor asal Cina tersebut lebih dikenal dengan nama Mochin atau motor Cina. Kebanyakan desain motor Cina mirip seperti motor-motor asal Jepang. Contohnya ini. Selain desain, motor Cina sendiri menawarkan harga yang lebih murah dari motor pabrikan asal Jepang. Namun sayangnya, pabrikan motor asal Cina tidak bertahan lama di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pabrikan motor asal Jepang menguasai sebagian pasar sepeda motor di Indonesia. Oke, sekian dulu konten bahas sejarah kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.